Ikut melakukan anggota kelompok kami, saya sendiri Michael, ada Jokananda, Nadia, Keisha, Safa, dan Gasya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisha Kamila dengan NIM 1142408 akan menjelaskan terkait pendahuluan dari studi kasus yang akan kami bahas. Yang pertama, terkait latar belakang. Jadi perpindahan panas dan momentum berperan penting dalam sistem pertanian, terutama pada interaksi antara tanaman dan lingkungan. Yang kedua, ada frost atau embun beku dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan menurunkan produktivitas. Yang ketiga, aliran udara mempengaruhi distribusi suhu serta perpindahan panas di sekitar tanaman sehingga penting dipahami untuk mendukung strategi perlindungan. Terkait jurnal yang kami pilih, jurnal yang dipilih ini membahas terkait simulasi numerik menggunakan komsol atau komsol multifisik untuk menganalisis interaksi aliran udara termal dengan kanopi dan batang tanaman teh saat terjadi frost. Lalu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecepatan aliran udara dan diameter batang mempengaruhi distribusi temperatur, turbulensi serta fluks panas di sekitar tanaman. Lalu, mengapa jurnal ini yang kami pilih? Karena yang pertama, relevan dengan materi perpindahan momentum dan perpindahan panas konveksi. Lalu yang kedua, pengaplikasian konsep ini tuh dalam bidang pertanian, khususnya perlindungan tanaman teh dari frost. Lalu yang ketiga, memberikan gambaran nyata mengenai hubungan antara aliran fluida dan distribusi panas pada tanaman. Lalu selanjutnya, tujuan dari studi kasus ini adalah yang pertama, mengkaji metode dan hasil penelitian pada jurnal. Yang kedua, menganalisis penerapan perpindahan momentum dan energi dalam sistem pertanian. Dan yang ketiga, membandingkan hasil penelitian dengan teori perpindahan panas dan momentum yang telah dipelajari. Baik, sekarang kita lanjut ke tinjauan pustaka. Yang pertama adalah mengenai mengapa embun beku itu bahaya untuk tanaman teh. Jika suhu itu turun di bawah 0 derajat Celcius untuk tanaman teh, maka batang tunas daun itu akan rusak dan menyebabkan kematian tanaman teh. Hal fenomena ini sudah terjadi di kurang lebih 30% kebun teh yang sezinga dan tiap tahunnya itu angkanya konstan sehingga lumayan merugikan para petani dan masalah ini itu sudah berlama terjadi kurang lebih selama 15 tahun. Solusi yang baru diterapkan oleh para petani lokal adalah secara tradisional yaitu dengan pasapan atau penutupan menggunakan jerami atau hal lainnya. Tapi hal itu tidak efektif, efisien dan malah menjadi sumber polusi tambahan dari adanya asap. Solusi baru yang diusulkan oleh jurnal ini adalah adanya mesin angin pelindungan embun beku secara vertikal. Teori dasar yang digunakan pada jurnal ini ada tiga prinsip, yaitu yang pertama prinsip kekal momentum untuk mengatur pergerakan aliran udara di sekitar kanopi. Kemudian prinsip kekal massa yaitu untuk mengukur atau melihat kontinuitas aliran udara dari lapisan inversi kanopi. Dan yang ketiga adalah prinsip kekal energi di mana energi panas pada lapisan inversi adalah bentuk perubahan energi pada kanopi tanaman. Nah, untuk lebih lengkapnya lebih detail lagi mekanisme perpindahan panas yang dilakukan pada studi amati pada jurnal ini itu ada tiga, yaitu yang pertama ada konveksi, konduksi, kedua konduksi, dan ketiga radiasi. Untuk konveksi ini menggunakan konveksi paksa atau natural convection, di mana perpindahan panas itu yang paling dominan di situ dengan adanya perpindahan panas dari angin sekitar lingkungan ke kanopi tanaman dan ke si tanaman tehnya. Kemudian konduksi, konduksi itu terjadi karena adanya perambatan panas di dalam jaringan tanaman. Dan terakhir radiasi adalah karena adanya kalor yang dilepaskan dari tanaman ke lingkungan sehingga menyebabkan masalah yang digarisbawahi pada jurnal ini. Sebenarnya bagaimana sih prinsip jaring mesin angin vertikal yang diusulkan di jurnal ini? Jadi intinya adalah inversi suatu atmosfer, di mana seperti kita ketahui, jika tekanan dari suatu daerah itu akan lebih tinggi, maka suhunya akan lebih rendah. Oleh karena itu, udara di atas tanah sekitar 20 sampai 50 cm atau ya pokoknya lebih tinggi daripada ketinggian tanah itu akan lebih hangat daripada udara yang ada di permukaan tanah. Oleh karena itu, fungsi mesin angin adalah untuk mendorong udara hangat itu yang ada di atas ke arah tanaman teh dihembuskan ke bawah. Hasilnya adalah udara hangat yang tadinya ada di atas tanaman akan bercampur dengan udara dingin yang ada di sekitar tanaman teh sehingga terjadi perputaran panas yang intensif dan tanaman teh menjadi hangat sehingga mendukung kemungkinan untuk terjadinya itu semakin kecil. Nah, penelitian terdahulunya itu ada beberapa, ada tiga. Yang pertama adalah efektivitas mesin angin. Jadi efektivitas mesin angin sebenarnya dibahas oleh Batani tahun 2012 dan kemudian dibahas lebih lanjut oleh Houston Field dan teman-teman di tahun 2020. Jadi intinya ini membandingkan saja mengenai mesin angin vertikal tradisional milik Batani dan yang lebih baru melalui tipe hisap buang di kebun anggur melalui jurnalnya Houston Field. Nah, intinya yang tradisional itu dapat meningkatkan suhu kanopi 1,6 derajat Celcius. Tapi ternyata yang tipe hisap buang itu kenaikan suhunya jauh lebih sedikit sehingga disimpulkan bahwa mesin angin vertikal itu lebih bagus intinya. Dan ada saran untuk memperluas area perlindungan tanpa mengurangi efektivitas kenaikan suhu. Yang kedua adalah interaksi antara udara dan tanaman. Ini dibahas oleh Kimura et al. Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa aliran udara dan mesin angin memengaruhi konduksivitas lapisan daun dan terdapat respon termal yang lambat antara daun dan lingkungan sehingga sumber kehilangan energi utama itu dapat terjadi antara udara dan tanaman. Kemudian senjangan penelitiannya adalah kajian skala mikro mengenai interaksi udara panas dan batang teh pada level individual itu belum pernah dilakukan sehingga baru secara level makro saja. Yang ketiga adalah pendekatan simulasi model Komsol Multiphysics. Jadi Su et al. Tahun 2024 menggunakan Komsol Multiphysics versi ke-6 untuk simulasi numerik dalam model turbulensi yang digunakan. Simulasi model ini dipilih karena mampu memodelkan aliran gas bebas, aliran wave dan aliran sekitar silinder, termasuk aliran turbulensi dan perpindahan massa dan fluid di sekitar tanaman tehnya. Kemudian parameter kritis yang digunakan pada jurnal ini itu ada tiga, itu input. Parameter input itu mencakup laju aliran masuk udara thermal ya, yang ada di sini. Kemudian integrasi pustaka itu seperti bisa dilihat jurnal-jurnal terdahulu dan jurnal-jurnal yang digunakan untuk menyusun jurnal yang kami bahas. Selanjutnya dalam metodologi, yang pertama itu perencanaan eksperimen dan pembuatan model. Penelitian ini itu menggunakan simulasi numerik menggunakan software Komsol Multiphysics versi 6.0. Penelitian ini membangun dua model geometri utama. Yang pertama itu model kanopi dua dimensi transient dengan domain luas 2,0 kali 1,6 meter yang menggunakan software turbulensi K Omega. Yang kedua itu model batang dua dimensi berdiameter atau thermal fluid structure yang domainnya 1,0 dikali 0,4 meter dan batang silinder yang berdiameter 3,0 cm yang menggabungkan tiga bentuk fisika sekaligus yaitu aliran fluida, perpindahan panas dan mekanika struktur. Dan untuk variabel yang diamati itu mencakup kecepatan aliran udara, energi kinetik turbulen, distribusi temperatur, flux panas, tekanan dan defleksi struktural batang. Seluruhnya ini diuji dalam kombinasi eksperimen dengan kecepatan aliran antara 0,2 hingga 3,4 meter per second dan suhu lingkungan itu 0,2 hingga 1,1 derajat Celcius. Lalu selanjutnya itu ada pengumpulan data melalui pengumpulan ke model atau simulasi. Data yang dimasukkan ke dalam simulasi berasal dari dua sumber, yaitu pengumpulan lapangan langsung di kebun teh kawasan Sumayang dan studi literatur. Data kondisi batas atau boundary conditionnya yaitu kecepatan aliran masuk diukur dari berbagai posisi kipas mesin angin lapangan, model kanopi dengan kecepatan 3,4 meter per second dan model batang yang kecepatannya divariasikan yaitu 0,1, 0,5, 1,0, 1,5 dan 2 meter per second. Dengan kondisi termal ditetapkan di awal yaitu temperatur aliran udara panas sebesar 278,15 Kelvin, suhu lingkungan 274,15 Kelvin, suhu awal dan suhu awal kanopinya itu dan awal batangnya 270,15 Kelvin. Dan energi geometri yang divariasikannya itu 0,02, 0,03, dan 0,04 meter. Lalu simulasi ini dijalankan dalam dua tahap, yaitu dua tahap komputasinya yaitu tahap steady state untuk mendapatkan kondisi awal stabil, lalu dilanjutkan juga dengan tahap transient sama 0,1 hingga 10 detik untuk mengamati perubahan dari waktu ke waktu atau temporal untuk evolusi temporal. Dan fungsi step A kali step 1 per second ini diterapkan agar kecepatan masuk meningkat bertahap dan meningkatkan konvergensi model. Lalu selanjutnya ada pengolahan data di mana oleh perubahan massa, momentum dan juga energi. Pengolahan data ini dilakukan dengan menyelesaikan masalah fisika secara numerik menggunakan metode yang dinamakan finite element method atau FEM. Untuk perhitungan momentum dan aliran turbulen digunakan model K epsilon pada kanopi dan SST K omega pada batang. Untuk perhitungan energi digunakan persamaan berikut, struktur digunakan persamaan nilai elastisitas dan flux panas sensibel dihitung dari Q sama dengan min kali delta T. Nilai flux panas sensibel pada permukaan batang kanopi kemudian diekstraksi untuk dibandingkan antara skenario. Lalu selanjutnya yaitu analisis hasil. Dari hasil simulasi ditemukan beberapa penting. Yang pertama itu kecepatan aliran udara di permukaan kanopi meningkat saat di awal kemudian menstabilkan diri pada detik ke 0,6 hingga 2,0.
Yang kedua, itu perpindahan panas terjadi lebih dulu di sisi windward atau sisi yang menghadap angin, sehingga distribusi energi termal bersifat asimetris antara sisi depan dan belakang kanopi. Lalu flux panas pada kecepatan 2,6 meter per second itu maksimum yang diterima batang mencapai 2,37 kali lebih besar dibandingkan kecepatan 1,6 meter per second. Hal itu juga menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan aliran, semakin efisien perpindahan panasnya. Hal ini juga didukung oleh munculnya yang namanya fenomena Kármán vortex shedding atau kecepatan tinggi yang semakin meningkatkan turbulensi dan pencampuran panas di sekitar batang. Lalu batang dengan diameter lebih besar menghasilkan zona turbulensi yang lebih luas. Sehingga water lebar turbulensi lebih tinggi dan kontribusi lebih besar pada distribusi panas di sekitarnya. Dan yang terakhir itu adalah validasi model untuk memastikan keandalan model, peneliti juga melakukan beberapa validasi. Yang pertama itu melakukan uji kemandirian to grid independence, di mana jumlah elemen diuji dari 30.000 hingga 1.000 elemen, dan mesh yang digunakan yaitu 1,998 juta elemen untuk simulasi 3 dimensi dan 46.000 elemen mesh analysis 1,9 juta elemen. Lalu yang kedua itu seluruh parameter input dikalibrasi dengan metode aktual yaitu di kebun tes Wang Yang, dan terakhir itu konsistensi fisikanya sudah sesuai dengan teori aliran silinder, Bernoulli, Kármán vortex, dan hukum. Kita akan bahas hubungan flux sensibel dengan kecepatan aliran. Nah, pada sensibel itu kami bisa langsung dirasakan di sebagai berbahasa suhu. Flux sensibel ini menunjukkan seberapa banyak energi panas yang berpindah dari udara ke permukaan tanaman per detik per meter persegi. Pada gambar satu ini menunjukkan hubungan antara kecepatan udara di sumber bawah dan flux panas yang diterima di sisi windward atau sisi depan belakang tanaman di sumber kirinya. Nah, hubungan ini apabila tidak linear, kita kecepatan dinaikkan dari 1 ke 2 meter per detik, flux panas yang diterima ini meningkat 2,37 kali lipat. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kecepatan yang lebih tinggi ini menciptakan turbulensi yang kuat sehingga sisi depan batang yang ini selalu menerima panas yang lebih besar dibandingkan dengan sisi belakangnya karena udara hangat ini menghantam langsung di sisi windward. Kemudian pada gambar 2 ini itu memperlihatkan warna turbulensi yang berbeda. Nah, warna turbulensi yang merah ini menunjukkan turbulensi tinggi, yang biru ini menunjukkan turbulensi yang rendah, di mana TKE ini turbulensi kinetic energy merupakan ukuran seberapa kuat turbulensi aliran udara di sekitar suatu benda. Di sini itu batang tanaman, berarti semakin tinggi nilai TKE-nya maka semakin intensif juga perputaran panasnya. Di sini terlihat bahwa semakin besar diameter batang ini, semakin luas dan semakin kuat juga zona turbulensinya terbentuk di sekitar batang ini. Artinya batang yang digunakan di gambar ini menunjukkan atau menciptakan turbulensi yang lebih tinggi dan efektif bagi daerah sekitarnya. Nah, dapat juga kecepatan rendah bawah 1 meter per detik, aliran udara di belakang ini juga membentuk ekor angin yang stabil. Tapi ketika kecepatan dinaikkan jadi 1 meter per detik, ini membentuk fenomena rotation vortex tanaman. Pada gambar 3 di slide ini memperlihatkan turbulensi di sekitar kanopi tanaman dari detik ke detik. Nah, pada detik pertama 0,1 detik turbulensinya muncul di sisi depan yang menghadap angin. Kanopinya ini menghalangi aliran udara dan maksudnya naik ke atas. Di detik 0,2 sampai 0,6 turbulensi ini mulai menyebar. Area yang mendapat panas ini meluas ke sisi belakang. Nah, pada 1 hingga 5 detik aliran udara ini berhasil melingkupi seluruh kanopi dan mencapai pola yang lebih stabil juga. Nah, pemanasan ini menunjukkan tidak terjadi secara serentak di seluruh tanaman. Ada jeda waktu antara sisi depan dan sisi belakang untuk mendapatkan panas. Pada gambar 4 ini menunjukkan grafik suhu permukaan atas kanopi. Sumbu bawah ini adalah posisi dari ujung depan ke ujung belakang kanopi. Sumbu kiri ini adalah suhu dalam Kelvin. 4 kurva ini menunjukkan warna yang berbeda untuk mewakili setiap waktunya. Kurva paling awal 0,1 detik ini menunjukkan kenaikan suhu di sisi depan, kemudian di sisi belakang yang hampir tidak berubah sama sekali. Kemudian ketika waktunya menuju 0,6 detik, kurvanya itu melebar karena artinya pemanasan ini melambat dari sisi windward ke sisi leeward yang mendukung tadi pada gambar 3. Ini membuktikan bahwa distribusi panas ini dari mesin tidak merata, tapi sisi yang menghadap angin ini selalu lebih hangat dibandingkan dengan sisi leeward yang berada di belakang. Kemudian pada slide ini itu membahas dua mekanisme perpindahan panas dalam sistem wind machine ini. Nah, mekanisme yang paling dominan ini adalah konveksi paksa atau first convection, di mana perpindahan panas yang terjadi ini didorong oleh aliran udara yang bergerak. Berbeda dengan konveksi yang alami, udara hangat dari wind machine ini mengalir melewati kanopi dan batang tanaman yang lebih dingin. Nah, karena ada gerakan udara yang aktif, panas ini berpindah jauh lebih cepat dibanding jika udara hanya diam. Sehingga secara matematis proses ini dinyatakan dengan persamaan berikut. Kedua, merupakan konduksi di dalam batang. Nah, setelah permukaan luar batang ini menerima panas dari luar, panas itu menghambat masuk ke dalam jaringan batang secara konduksi. Di gambar 5 ini bahwa zona suhu tertinggi ini yang ditunjukkan dengan warna merah berada di dalam batang, bukan pada sisi windward atau sisi yang terkena angin. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada yang namanya zona wake, di mana sisi leeward ini menjebak udara hangat lebih lama. Udara hangat ini terperangkap di sisi leeward sehingga tidak langsung terbawa angin seperti pada sisi windward. Baik, untuk pertanyaan hasil, jika dibandingkan dengan teori dasar perbedaan panas, hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian yang sangat baik dengan konsep konveksi paksa, di mana kecepatan aliran udara meningkat, turbulensi meningkat, juga perpindahan panas yang meningkat. Hal ini terlihat pada dari hasil simulasi, di mana flux panas sensibel pada kecepatan 2 mili per second mencapai 2,37 kali lebih tinggi dibandingkan 1 mili per second. Hal ini sesuai teori bahwa peningkatan bilangan Reynolds dan Nusselt meningkatkan perpindahan panas. Selain itu juga terbentuknya wake region dan Kármán vortex shedding pada sisi leeward batang juga sesuai dengan teori mekanika fluida pada aliran yang melewati benda tumpul. Turbulensi yang terbentuk meningkatkan pencampuran udara sehingga memengaruhi distribusi panas di sekitar tanaman. Lalu jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitiannya Boyke et al. Pada tahun 2023 yang menemukan bahwa pemanasan tanaman oleh wind machine terutama yang terjadi melalui perpindahan panas konveksi panas antara udara hangat dan jaringan tanaman. Namun pada penelitiannya Boyke ini juga menunjukkan bahwa sebagian energi masih hilang ke lingkungan melalui radiasi thermal dan pencampuran atmosfer. Lalu juga didukung dengan penelitiannya Dye pada tahun 2024, di mana penelitian ini menggunakan metode large eddy simulation atau LS. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sisi windward menerima panas lebih cepat, sedangkan sisi leewardnya ini mengalami pemanasan yang lebih lambat akibat pengaruh turbulensi dan vortex. Nah, lalu pola ini tuh sama dengan yang ditemukan pada penelitian yang sedang kami bahas. Lalu untuk aplikasi praktis ini, yang pertama itu hasil penelitian ini memiliki arti penting dalam aplikasi praktis, terutama menentukan kecepatan operasi wind machine yang paling efektif karena flux panas meningkat secara signifikan pada kecepatan yang lebih tinggi. Operator dapat mengatur mesin agar menghasilkan perlindungan maksimal terhadap embun beku dengan menggunakan energi yang lebih efisien. Jadi optimalisasi operasi wind machine. Lalu selain itu juga menjadi alternatif metode tradisional. Penggunaan wind machine ini dapat menjadi alternatif yang lebih modern dibandingkan metode perlindungan embun beku tradisional seperti pengasapan, penutupan tanaman atau irigasi. Metode ini tuh lebih bekerja cepat sehingga membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dan lebih ramah lingkungan. Lalu untuk dampak terhadap pengembangan teknologinya, terutama itu pengembangan wind machine. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa distribusi panas tidak merata antara sisi windward dan leeward. Informasi ini juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan arah semburan udara, posisi pemasangan, serta jarak antar wind machine agar pemanasan tanaman menjadi lebih merata. Lalu, pemanfaatan simulasi CFD. Penggunaan COMSOL multiphase ini menunjukkan bahwa simulasi numerik dapat dimanfaatkan sebagai alat desain dan evaluasi teknologi yang sebelumnya diterapkan di lapangan. Hal ini dapat mengurangi biaya uji lapangan dan mempercepat proses desain dan evaluasi sistem. Lalu untuk prospek teknologi di masa depan, di sini itu sebagai hasil penelitian ini membuka peluang pengembangan sistem pertanian cerdas atau smart farming. Sensor suhu dapat ditempatkan pada bagian tanaman yang paling rentan terhadap embun beku sehingga wind machine dapat diaktifkan secara otomatis ketika suhu mencapai batas kritis. Lalu dengan pendekatan ini penggunaan energi juga menjadi lebih efisien, perlindungan tanaman menjadi lebih efektif dan risiko kerusakan akibat embun beku dapat dikurangi. Jadi manfaat jangka panjangnya. Sehingga keseluruhan ini tuh penelitian ini dapat memberikan dasar untuk pengembangan teknologi perlindungan tanaman yang lebih modern, hemat energi dan adaptif terhadap perubahan iklim. Di sini merupakan bagian akhir yaitu masalah. Di sini berdasarkan yang kami tadi dari dua referensi yang kami gunakan, saya disebutkan bahwa terdapat dinamika aliran dan suhu, di mana perbedaan momentum dan energi tidak bisa ditentukan. Dan juga pada waktu meningkatnya energi
perbedaan suhu yang dia tidak berefek. Kedua, dapat pada batang teh itu diakibatkan aliran barang mikrosilasi dan proses tambang pada batang. Kemudian kecepatan angin dan besar diameter batang bertambah. Dikarenakan aliran barang mikrosilasi dan proses tambang pada batang, sehingga nantinya terus panas sedimen meningkat yang menyebabkan batang menjadi frosting. Kemudian ketiganya keunggulan kedua model dengan gambar di sini simulasi fisika berhasil memvisualisasikan parameter tingkat. Ini bisa disebutkan bahwa banyak sekali parameter-parameter yang tervisualisasi dalam bentuk grafik ataupun gambar. Dan ini tentu ada proses modelnya yang kompresasi tidak berdimensi dua dimensi dan membuat komplesitas seperti dalam teh. Tentunya tidak bisa secara relevan dalam teh mengkompres itu tiga dimensi, tapi yang bisa dua dimensi. Artinya jika misalnya diproyeksikan secara tiga dimensi itu sulit dan terjadi gas. Nah, saran dari kami, saran kami di bulan tersebut itu melakukan perhitungan parameter tinggi analisis serta mengoptimalkan aliran angin. Dan itu manfaat dengan terhadap buku efisien. Nah, kita bisa tahu realitas lapangan seperti apa. Berikutnya ada usaha. Terima kasih.